Kau cukur, kau cukur rambut kau, ya. Jangan sampai kau menyerupai perempuan. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, Ratu Entok mengaku bahwa tindakannya dilatar belakangi oleh, kalau misalnya nih si Entok ini bilang, aku tak kenal siapa dia, hanya dapat gambar dari Google ya, aku nggak tahu itu Tuhannya Kristen ya. Aku pikir ini gambarnya Joni gitu, gambar si Joko, gambarnya Om Bambang gitu. Berarti kan JPU harus menyiapkan pembuktian. Kan banyak tuh yang ngaku-ngaku murtadin, katanya bertemu Yesus, didatangi Yesus. Nah, berarti Yesus sering datang dong yang ke mereka. Ya, coba aja diminta datang ke pengadilan gitu ya, biar terkonfirmasi gitu loh ya. Yang disuruh cukur oleh si Ratu Entok sama nggak dengan Yesus yang sering datangi para murtadin? Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pakai kerudung disuruh pakai tangan Yesus. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan update berita yang viral dan jadi sorotan publik. Seorang selebgram bernama akun Ratu Entok yang nama aslinya adalah Ratu Talisa yang mengunggah video memperlihatkan gambar seseorang yang diklaim oleh saudara kita di Kristiani sebagai foto Tuhan yang diimani oleh mereka. Akhirnya dilaporkan sebagai penistaan agama lalu ditangkap polisi. Ternyata begini alasan kenapa si Entok ini mengunggah video yang dia klaim itu video yang tidak utuh lagi dan telah diedit oleh seseorang. Coba kita simak video versi yang beredar luas di media sosial. Kau cukur, kau cukur rambut kau, ya. Jangan sampai kau menyerupai perempuan. Ada aja kelakuan kau ini ya. Udah tahu itu hanya gambar yang tak bisa apa-apa, malah kau suruh cukur. Boro-boro bisa cukur, balik badan aja tak bisa. Macam mana kau ini aja bicara? Ternyata begini alasannya, dikutip dari akurat.co dengan judul terbongkar motif dibalik konten kontroversial Ratu Entok. Kasus yang melibatkan selebgram Ratu Entok terus menjadi sorotan publik. Setelah sempat viral akibat kontennya yang dianggap menista agama, kini motif di balik tindakan kontroversial tersebut mulai terungkap. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, Ratu Entok mengaku bahwa tindakannya dilatar belakangi oleh keinginannya untuk membalas komentar negatif dari pengguna media sosial. Ia merasa tersinggung ketika sejumlah warganet mengkritik penampilannya dan menyuruhnya untuk memotong rambut. Yang bersangkutan ini membalas komentar dari salah satu akun media sosial yang menyuruhnya untuk memotong rambut dan sebagainya, ungkap Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Dalam upaya membalas komentar tersebut, Ratu Entok kemudian membuat konten yang menampilkan foto Tuhan Yesus. Kemudian RT membalas dengan memposting di akunnya tersebut dan sambil menunjukkan foto yang biasa rekan-rekan lihat di postingan yang bersangkutan. Jadi sejauh ini motifnya seperti itu, kata Hadi. Tindakannya ini menuai kecaman dari berbagai kalangan, terutama umat beragama yang merasa tersinggung dengan konten tersebut. Atas perbuatannya, Ratu Entok telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh kepolisian. Ia dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Kemudian kalau kita simak di media Kompas, juga di sini
Ditulis juga judul selebgram Ratu Entok jadi tersangka kasus penistaan agama. Selebgram asal Medan Ratu Entok resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Cyber Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut atas dugaan penistaan agama Kristen melalui unggahannya. Penetapan ini dilakukan setelah penyidikan menemukan cukup bukti dan melakukan gelar perkara. Ratu Entok yang memiliki nama asli Ratu Talisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena unggahan tersebut. Nah, di sini Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi menyatakan Ratu Talisa ditahan setelah dijemput paksa. Penahanan dilakukan karena ancaman hukuman yang dihadapi di atas 5 tahun ya. Setelah gelar perkara, yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun, penahanan dilakukan mulai malam ini, ujar Hadi Wahyudi pada Selasa 8 Oktober 2024. Hasil pemeriksaan, Ratu Entok membuat unggahan tersebut sebagai respon terhadap komentar warganet yang memintanya memotong rambut karena dianggap menyerupai laki-laki. Ya. Yang bersangkutan membalas komentar di akun media sosialnya dengan mengunggah video yang menunjukkan foto yang bersangkutan. Jelas Hadi. Saat ini polisi terus memeriksa Ratu Talisa untuk proses lebih lanjut. Rencananya dia akan ditempatkan di sel tahanan perempuan karena berstatus sebagai perempuan. Polisi meminta masyarakat untuk mempercayakan proses hukum ini kepada Polda Sumut dan tidak terpancing atau terprovokasi oleh isu-isu yang beredar. Polisi telah melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Kami berharap masyarakat mempercayakan proses ini kepada Polda Sumut dan jangan mudah terprovokasi, tambah Hadi. Sebelumnya Ratu Talisa mengunggah video yang diduga menistakan agama di akun TikToknya. Dalam video tersebut ia mengomentari foto Yesus yang meminta agar rambutnya dipotong agar tidak menyerupai perempuan. Namun video itu telah dihapus dan digantikan dengan video klarifikasi. Dalam klarifikasinya, Ratu Talisa menyatakan video yang beredar telah diedit dan tidak utuh. Dia juga mengancam akan melaporkan pihak yang mengedit video tersebut ke polisi. Saya akan gugat balik orang yang mengedit video saya, tegasnya. Ratu Talisa juga mengklaim tidak mengetahui bahwa foto yang ditunjukkan adalah Yesus dan mendapatkan gambar tersebut dari pencarian di Google. Ya, nampaknya selebgram si Ratu Entok ini memang cukup unik ya. Hanya gara-gara tersinggung karena disuruh potong rambut oleh netizen, lalu dia membalas dengan bikin video kayak gitu. Yang jadi pertanyaan saya, gimana cara membuktikan si Ratu Entok ini menghina Yesus? Secara hukumnya seperti apa gitu ya cara membuktikannya? Apa benar yang digambar itu adalah asli wajah Yesus Tuhannya Kristen atau sekedar lukisan doang yang hasil imajinasi pelukis? Tentu ini perlu pembuktian kan? Kalau misalnya nih si Entok ini bilang, aku tak kenal siapa dia, hanya dapat gambar dari Google ya, aku nggak tahu itu Tuhannya Kristen. Aku pikir ini gambarnya Joni gitu, gambar si Joko, gambarnya Om Bambang gitu. Berarti kan JPU harus menyiapkan pembuktian, ya, memastikan bahwa foto asli Yesus sama dengan yang ditunjukin oleh si Ratu Entok ini. Tentu harus ada pembanding untuk memastikan yang ini aslinya dan ini yang ditampilkan oleh si Ratu Entok itu, sehingga diperhatikan dengan seksama, diuji bahwa ini benar ya, aslinya wajah Yesus seperti itu. Nah, gimana caranya coba ya? Yesus itu ada di abad 1. Zaman itu tak ada kamera tentu saja ya, belum ada kamera. Tak ada yang tahu wajah asli atau sosok Yesus itu seperti apa ya. Adapun gambar sekarang yang beredar begitu luar biasa banyak, yang macam-macam, yang aneh-aneh, yang beda-beda, itu kan semuanya hoax, hasil imajinasi pelukis, nggak ada satupun yang asli.
karena nggak ada pembandingnya. Ya, jadi semua itu melukis, menggambar berdasarkan imajinasinya masing-masing, dan nggak ada satupun yang merujuk pada yang asli, karena emang nggak ada. Andai kata yang asli ada, pasti semuanya merujuk kepada itu dan nggak akan beda-beda. Kalau misalnya rambutnya panjang, ya semuanya memiliki panjang, putihnya macam-macam. Ada yang kribo, ya, ada matanya sipit, ada matanya belok, macam-macam. Ya, karena emang nggak ditemukan aslinya. Apa perlu Yesus diminta hadir gitu ya? Kan banyak tuh yang ngaku-ngaku murtadin, katanya bertemu Yesus, didatangi Yesus. Nah, berarti Yesus sering datang dong yang ke mereka. Ya, coba aja diminta datang ke pengadilan gitu ya, biar terkonfirmasi gitu loh ya. Yang disuruh cukur oleh si Ratu Entok sama nggak dengan Yesus yang sering datangi para murtadin? Ya, mudah-mudahan sih bisa disuruh datang gitu ya. Dengan begitu terbukti dan terkonfirmasi langsung. Ya, terus bisa juga sih menghadirkan saksi fakta ya, yaitu orang yang tahu persis, yang tahu betul, yang melihat, mendengar, meraba bahkan ya, yang mengenal jelas fisik Yesus seperti apa. Ya tentu keluarga Yesus misalnya, ibunya, adiknya, atau murid-muridnya. Nah, kalau nggak bisa juga ya gimana membuktikan tuduhan penistaan Tuhannya Kristen ini yang disangkakan kepada si Ratu Entok kalau nggak ada pembandingnya, fotonya nggak ada, saksinya juga nggak ada. Terus gimana coba cara membuktikannya? Ini yang saya juga penasaran ya. Tentu kita tunggu aja gimana prosesnya nanti di pengadilan, dan bagi saya ini tentu pasti akan sangat menarik. Makanya saya penasaran seperti apa cara membuktikannya. Iya, sama-sama kita tunggu ya. Baik sahabat, itu yang dapat saya ulas tentang kasus ini. Mudah-mudahan memberikan informasi dan pencerahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.